Shalom anak-anak kelas 2, gimana kabarnya habis liburan? Happy ya? Teacher Melda percaya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah ada di ending dari pembelajaran kita. Setelah ini kita akan ujian dan kalian tahu setelah selesai ujian akhir, kalian akan naik ke jenjang yang berikutnya, naik kelas. Selamat ya, jadi kakak-kakak dan abang-abang. Sekarang kita buka buku kita halaman 126. Hari ini kita belajar tentang disiplin di lingkungan. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Kita siapkan nanti kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami mau belajar. Tuhan memberkati kami semuanya, supaya semua anak-anak yang di rumah boleh mengerti dan paham apa yang mereka pelajari, dan mereka boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menjadi anak-anak yang disiplin di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan tempat mereka tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik pembelajaran kita, yaitu disiplin di lingkungan. Jangan pernah lupa, lalu kita sudah belajar tentang disiplin di rumah, disiplin di sekolah. Masih ingat nggak disiplin artinya apa? Disiplin artinya taat dan patuh terhadap peraturan dan nilai-nilai yang diberlakukan. Di mana teacher? Kalau di rumah berarti disiplinnya di rumah, ada peraturan yang diberikan papa dan mama. Kalau di sekolah ada peraturan yang diberikan oleh sekolah dan gurunya. Jadi itu adalah nilai-nilai dan peraturan-peraturan yang harus kalian taati dan patuhi ya. Hari ini kita akan belajar disiplin di lingkungan. Berarti kita disiplin bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan kita masing-masing. Apa sih disiplin di lingkungan itu? Di buku ini ada dikatakan di mana kita harus berdisiplin. Berdisiplin itu tidak hanya di rumah atau di sekolah, melainkan dimanapun kita berada, termasuk di lingkungan tempat kita tinggal sehari-hari. Jadi tempat yang merasa membuat kita nyaman. Gimana caranya supaya nyaman? Kita harus disiplin, harus mematuhi peraturan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Allah menempatkan kita di lingkungan kita, tempat kita tinggal, karena Tuhan punya tujuan supaya kita menjadi berkat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Teacher, aku kan masih kecil, gimana caranya? Nah, karena itulah kita belajar hari ini supaya kalian tahu gimana caranya berdisiplin sesuai dengan usia dan kemampuan kalian masing-masing. Jadi seperti firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16, Teacher Melda akan bacakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi yang terutama adalah menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Nanti begitu orang lingkungan lihat, ih anaknya very good sekali, sekolah di mana? SD Kristen Tabga Sejahtera Batu Haji. Oh sekolah Kristen ya? Oh dia anak seorang Kristen. Jadi kita sudah memuliakan nama Bapa yang ada di surga. Berdisiplin di lingkungan. Di sini ada contoh-contohnya. Disiplinnya apa aja teacher? Di lingkungan RT berarti menaati peraturan yang disepakati di lingkungan RT. Teratur membayar iuran kebersihan, ikut serta siskamling dan gotong royong. Pernah kan lihat orang tua kalian bergotong royong? Nah ini harus. Menghadiri ibadah atau doa lingkungan. Biasanya ada doa bersama antara berbagai budaya, berbagai agama, biasanya ada acara doa bersama. Itu juga perlu dihadiri. Apakah warga di lingkungan rumahmu menaati peraturan yang berlaku di lingkungan? Jadi nanti teacher, kami nggak ngerti gimana itu mematuhi peraturan di lingkungan. Supaya kalian mengerti, tugasnya nanti adalah kalian mewawancarai mama dan papa. Gak usah divideokan, nanti ini tugasnya ya. Kalian wawancarai papa dan mama. Jawaban papa dan mama tulis di sini. Contohnya peraturan apa saja yang berlaku lingkungan RT. Beri 3 contoh. Di RT kalian itu peraturannya apa aja? Tanya mama. Tulis di sini 1, 2, 3. Nanti jawabnya di sini, wawancarai papa atau mama ya. Jadi berikutnya adalah itu nanti tugasnya. Perilaku disiplin di lingkungan. Ini ada contoh tentang Pak Sugeng. Pak Sugeng ini punya acara, jadi tamunya banyak, alunan musik hiburan masih terdengar keras dari siang di rumahnya Pak Sugeng sampai malam mungkin ya. Anaknya baru ditetapkan menjadi dokter, jadi habis anaknya jadi dokter dia syukuran biasa ya, kayak kita juga kadang punya syukuran ya, ulang tahun syukuran. Tapi ternyata yang jadi masalah, tetangganya baru mengalami kedukaan. Kira-kira menurut kamu pantas nggak Pak Sugeng pasang musik tangtung tangtung sementara di sebelah menangis? Sopan nggak? Nggak sopan. Boleh merayakan hari syukuran kita, karena itu juga kan hak kita sebagai warga. Cuman lihat kondisinya, kalau ada yang berduka di tetangga, berarti kita nggak boleh ribut-ribut.
tapi tetap boleh melakukan acara syukuran dengan tertib tentunya, menghargai orang yang di sebelah yang sedang berduka. Jadi itu yang dilakukan oleh Pak Sugeng, nanti kalian boleh baca. Ini ada contoh sesuatu yang perlu kalian lakukan sesuai dengan usia kalian, disiplin. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Ini contoh tidak disiplin dalam lingkungan, membuang sampah sembarangan. Yang ini contoh anak yang disiplin dalam lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Bayangkan kalau kalian membuang sampah sembarangan, yang ada RT kalian bisa kebanjiran. Datang hujan, gotnya penuh, banjir. Kenapa? Karena warganya buang sampah sembarangan. Jadi kamu sebagai anak Tuhan harus buanglah sampah pada tempatnya ya. Kalau lihat sampah berantakan, bantulah papa dan mama atau lingkungan, minimal rumah kalian, depan rumah kalian dibersihkan. Nih contoh partisipasi yang bisa kamu lakukan di RT. Ini ada beberapa ya. Mengikuti kerja bakti. Kamu juga bisa ikut kerja bakti. Kalau setiap hari Sabtu biasanya ada ya mama papa kerja, kamu bisa juga ikut bantu anak-anaknya ya, buang sampah. Menjaga ketertiban, tidak membuat keributan atau keonaran. Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan. Seperti yang Teacher Melda bilang tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga keamanan, ketenangan lingkungan. Bersikap sopan terhadap orang lain, harus ada etika dan sopan santun. Kalau ketemu dengan orang tua di tengah jalan atau lewat dari depan rumah, permisi om, permisi tante, atau disapa, hai tante, mau kemana? Boleh disapa kalau di lingkungan kita, karena kita kenal dengan mereka. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Kalau lampu merah ya kamu berhenti, ya jadi nggak boleh ya. Santun saat bermain dengan teman, nggak boleh rebut mainan. Kalau mainan temannya dipinjam nggak boleh dirusak, harus santun, nggak boleh suka-suka kita ya. Memelihara barang yang dipinjam dari orang lain. Kalau dipinjamkan barang jangan dirusakin, kembalikan dengan utuh ya, nggak boleh rusak. Nanti minjemnya bagus, kembalinya sudah rusak gitu ya. Mengembalikan barang pinjaman kepada pemiliknya. Kalau minjam pasti harus dikembalikan. Jadi coba kamu perhatikan perilaku manakah yang biasanya kamu langgar. Mengapa? Apa yang harus kamu lakukan agar tidak melanggar lagi. Jadi kita sudah belajar ada perilaku-perilaku yang harus kita lakukan. Kalau kamu sering melanggar, pinjam mainan nggak kembalikan, ayo kembalikanlah. Kalau kamu suka ngelanggar, pinjam mainan terus rusak, kamu kembalikan rusak, ayo jangan lakukan hal yang demikian. Mainlah dengan santun, nggak boleh, ih aku mau mainnya sama orang Kristen aja, nggak mau sama orang Muslim. Nggak boleh, semua agama harus ditemani. Jadilah anak-anak berkat, ya nggak boleh ya. Berikutnya pelajaran kita adalah tentang warga teladan ya. Siapa yang menjadi teladan kita? Untuk menjadi teladan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, seperti yang Teacher Melda baca tadi, kamu adalah terang dunia. Semua yang anak-anak di rumah, Teacher Melda, orang tua adalah terang dunia. Kita harus membawa terang kepada kegelapan. Terang selalu mengalahkan kegelapan, sehingga semua terlihat dengan jelas. Kalau mati lampu, waktu mama papa atau kamu ngidupin lilin pasti kelihatan terang kan? Nah, anggaplah lilin-lilin kecil itu adalah kita. Dunia ini adalah kegelapan. Ketika kita datang dalam RT dan RW, kita tinggal di tempat itu, jadilah terang. Jadilah terang lewat perbuatan dan tingkah laku kita. Di sini juga ada contohnya si Daniel. Daniel adalah salah satu dari sekian banyak orang muda yang Israel ditawan, dibawa ke Babel oleh perintah Raja Babel nih. Si Daniel kita tahu kisahnya yang dia dimasukkan ke Goa Singa. Kenapa dia dimasukkan ke Goa Singa? Karena dia tidak mau menyembah Raja Nebukadnezar, patung Nebukadnezar. Jadi disiplin itu apa teacher? Kamu harus disiplin terhadap hal-hal yang baik yang membangun. Kalau kamu disuruh, contohnya kata teacher harus disiplin, terus kamu disuruh ayo berdoa ke masjid, apa kamu harus mau? Enggak. Kenapa? Maaf ya, saya Kristen, saya berdoanya di gereja. Atau ada yang bilang, ayo orang Buddha, ayo kita nyembah patung. Mereka kan ada Allahnya adalah patung. Kamu harus sembah, kamu harus bisa berkata, no, I'm Christian, aku Kristen, aku nggak nyembah patung, aku nyembah Tuhan Yesus. Cara berdoa kami berbeda gitu ya. Jadi seperti Daniel, dia disiplin dalam rohani, baca kitab suci, doa setiap hari. Waktu dia dites nyembah patung Raja Nebukadnezar, dia nggak mau, oh tunggu dulu. Yang lain dia bisa taat kepada raja. Semua dilakukannya, tapi untuk menyembah patung Nebukadnezar dia berkata no. Sekalipun Allah yang kusembah tidak menolong aku nggak akan menyangkal Allahku. Akhirnya apa? Dia nggak mau nyembah patung. Konsekuensinya apa? Dia dimasukkan ke penjara. Kalau kamu tidak melakukan apa yang disuruh teman-teman yang membawa kamu kepada hal yang jahat, konsekuensinya apa? Tentunya kamu nggak akan ditemani. Gitu. Tapi nggak masalah. Yang penting kamu tidak meninggalkan imanmu dan tidak meninggalkan Yesus. Seperti Daniel.
Dia tetap percaya kepada Yesus, sekalipun dia dibawa ke gua singa, dimasukkan. Tapi apa yang terjadi? Perlindungan Tuhan turun kepada Daniel. Tuhan mengatupkan mulutnya singa supaya nggak makan si Daniel. Mungkin waktu itu Tuhan bikin singanya lagi nggak lapar kali ya, lagi nggak mood kali ya. Jadi dia lihat si Daniel itu ya biasa aja, nggak diapa-apain gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan yang nolong. Tuhan yang membuat singa itu nggak lapar. Tuhan yang membuat singa itu mulutnya dikatupkan sehingga dia tidak bisa menyentuh dan memakan si Daniel. Dan yang terjadi apa? Lewat apa yang dialami oleh Daniel, Nebukadnezar jadi percaya kepada Tuhannya Daniel. Yang lainnya disuruh menyembah Tuhannya si Daniel. Ya, jadi kita harus belajar berani seperti Daniel. Makanya lagunya ada, beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan. Jadi kalian harus tetap pegang iman kalian. Disiplin boleh, semua peraturan harus ditaati di sekolah, di rumah, termasuk di lingkungan. Tapi kalau disiplinnya mengatakan untuk tidak menyembah Allahmu, jangan dilakukan. Kalau udah menyangkut tentang imanmu, kamu harus berani berkata, no, I'm Christian. Jadi apapun peraturan yang buat kalian untuk tidak menyembah Allah, kalian harus bisa berani berkata, tidak, aku Kristen, berdoaku seperti ini, aku ibadahnya di gereja ya. Jadi biarlah cerita Daniel itu membuat kita tetap semangat. Oh, Daniel aja bisa, apalagi aku. Jadi Tuhan Yesus menaati hukum Taurat, apalagi kita. Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Raja, dia menaati ya. Teladan paling sempurna diberikan oleh Tuhan Yesus disunat. Tuhan Yesus disunat pada hari ke-8. Ayahnya itu Yusuf ya, mengajarkan Taurat kepadanya sejak kecil. Baca Taurat, baca firman Tuhan, berdoa. Waktu usianya belasan tahun, waktu usianya masih kecil, ia mempelajarinya. Dia selalu pergi ke sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya orang Israel. Dia belajar firman Tuhan di situ. Ya, dia rajin. Sehingga Tuhan Yesus itu orang yang disiplin dalam berdoa, disiplin dalam beribadah. Dia teladan kita ya. Ia selalu punya waktu khusus untuk menyendiri dan berdoa. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu punya waktu khusus buat Tuhan? Dicerahkan masih kecil, berdoaku sama papa dan mama. Mulai hari ini kamu bisa berdoa sendiri. Pergi ke kamar, kunci kamar, kamu berdoa. Tuhan, aku mau seperti ini, berkati aku, berkati papa, mama. Kamu bisa talking, ngobrol sama Tuhan seperti sahabat. Seperti layaknya kamu ngobrol sama papa kamu. Jadi Tuhan Yesus saja berdoanya sendiri, menyendiri. Ada waktunya sama-sama, ada waktunya menyendiri ya. Jadi kamu harus belajar. Ia juga tidak pernah menyanyiakan waktunya. Ia selalu melakukan sesuatu yang berarti untuk orang di sekitarnya. Jadi Tuhan Yesus masa kecilnya selalu melakukan hal yang berarti bagi orang di lingkungannya. Jadi kamu juga harus melakukan hal yang sama. Jadilah orang yang melakukan hal-hal yang berarti. Dari hal kecil tadi, buang sampah pada tempatnya, ramah kepada orang lain, sopan santunmu, etikamu, tunjukkan kepada lingkungan tempat kamu tinggal ya. Pembelajaran kita selesai. Nanti kalian boleh baca-baca lagi untuk tugasnya. Kalian nanti, ini halaman 127, kalian warnain gambar ini. Tugasnya ada 2 ya. Lalu yang Teacher Melda bilang tadi, ini wawancara papa dan mama, tulis hasil wawancaranya di sini. Ya, tak perlu divideokan, kamu isi aja, tanya mama lalu jawab ini. Ya, itu tugasnya. Pelajaran kita selesai. Kemungkinan minggu depan kita akan ujian ya, ujian UHK yang keempat. Kisi-kisinya nyusul, kalian belajar semuanya di rumah. Oke ya, kita selesai, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah selesai belajar tentang bagaimana kami harus hidup disiplin, bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan tempat kami tinggal. Sekalipun anak-anak ini masih kecil, tolong mereka Tuhan untuk melakukan tugas mereka sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Mereka menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, bersikap sopan santun, punya etika yang baik di tempat mereka tinggal di dalam nama Yesus. Mereka menjadi anak-anak terang dalam nama Yesus. Berkati papa mama mereka, papa mamanya juga memberikan teladan yang baik tentang disiplin di lingkungan, sehingga papa dan mama mereka juga boleh tertib mematuhi peraturan yang ada di lingkungan mereka dan menjadi berkat. Makasih Tuhan, usaha pekerjaan papa mama mereka, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.